underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra mengungkap KUHP baru bahwa pengguna narkotika ini akan dianggap sebagai korban dan tidak dipidana. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Acung jempol ya, two thumbs up untuk Menteri Koordinator Hukum kita Yusril Mahendra. Sepertinya selama ini yang berani berteriak lantang mengenai korban atau pengguna narkoba ini ya beliau ini. Ya. Seperti kita ketahui kan banyak sekali kalau di berita-berita di koran itu ya. Itu kan banyak sekali ditangkap, terutama kalau yang ditangkap itu artis. Waduh, itu beritanya bisa sampai seminggu sampai 10 hari. Itu headline-nya itu terus ya. Terus setelah itu ada perkembangan bahwa ini ya, terus diminta untuk ada permohonan dari lawyernya untuk direhabilitasi, ya, jangan kena penjara dan sebagainya ya. Nah ini kan orang-orang jadi heran ya. Pada umumnya itu memang orang kalau memakai narkoba itu sering disalahartikan bahwa dia itu pengedar. Ya, jadi kalau orang yang peminum narkoba, maka itu seringkali ada pasal-pasal yang mengarah ke bahwa dia itu pengedar juga. Nah, setelah dia ditangkap polisi, maka pasal yang dipakai untuk menjerat itu adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Dan itu mengatakan bahwa pecandu atau orang yang ditangkap karena menggunakan narkotika, obat terlarang tadi itu, maka dia dipidana penjara. Tapi ada pasalnya, kecuali kalau orang tersebut adalah terbukti jadi korban. Jadi korban atau ditipu atau dipaksa, nah itu bisa melakukan jalan tidak di penjara tapi direhabilitasi. Rehabilitasi itu masuk di dalam sanatorium. Itu ada terapi-terapi secara medis kan, agar dia terlepas dari ketergantungan narkoba. Ya. Nah itu biasanya itu kan yang sudah kecanduan narkoba bertahun-tahun itu lah seperti itu. Ya, kalau begitu di stop dia bisa mati, maka perlu direhabilitasi. Ya. Tapi kalau kita melihat yang lalu-lalu, kasus yang lalu-lalu Om Bob, kenapa banyak pengguna yang dipidanakan? Iya, kalau sudah dipidanakan kan masuk penjara. Betul. Lah undang-undangnya itu kan kalau boleh ditelaah secara betul, ini kan disusun tahun 2009. Ya sudah hampir 20 tahun kan. Mungkin aturan itu juga sudah kurang betul ya. Karena pasal-pasal itu yang tadi ada, itu kan menjadi sangat abu-abu. Yang menentukan, yang membuktikan bahwa sang pesakitan tadi itu dia adalah korban atau bukan, bagaimana. Nah ini terjadi yang banyak sekali terjadi, pasal 68 tadi. Ya, jadi orang, waduh ini memang sudah ketahuan, katanya ada di kamar hotel, ada alat sabunya, macam-macam itu kan memang dia pemakai. Betul. Nah, tapi apakah dia itu korban atau bukan? Nah, ini kan susah. Karena di sini terjadi debat kusir karena pasal yang abu-abu. Nah, seringkali banyak orang yang terkenal selebritis, orang yang kaya ya, sering-sering putusannya adalah dimasukkan di dalam rehabilitasi. Tapi yang tidak terkenal, rakyat biasa, terus yang ekonominya nggak kuat, itu kenapa masuknya penjara? Lah di penjara malah jadi lulus. Keluar jadi pengedar malahan, ya kan? Ini kan seperti itu kan. Kalau ada pameo yang sangat lucu itu sangat sangat menggelitik atau katakanlah menjadikan satire ya. Seorang pencuri kalau masuk penjara keluar dari maling,
Kalau maling ketangkep masuk penjara, keluar dari perampok, ya, karena penjara itu tempat orang sekolah. Ya. Nah, ini kan jadi repot. Apakah ada hal yang paling riskan dengan pasal itu, Om Bob? Karena pasal itu sedemikian luas, maka banyak sekali orang-orang yang baik-baik, bukan pecandu narkoba, ya, tetapi dia di dalam pelaksanaan terapi untuk kesehatannya. Contohnya ada orang yang nggak bisa tidur, ya, sama dokter dikasih obat penenang untuk bisa tidur. Ya. Lah kalau dia tidak hati-hati, misalnya di dalam perjalanan, dia tuh membawa beberapa butir obat penenang untuk dia dalam perjalanan bekalnya agar kalau dia tuh selama perjalanan itu tetap bisa tidur. Nah, kalau kurang hati-hati atau sial, apes, itu dia kena operasi pemeriksaan penumpang misalnya, diketahui dompet dia itu ada obat tadi itu, obat keras atau obat penenang, ya, itu banyak lah merek-merek itu, banyak orang umum juga pada tahu itu. Nah, itu bisa ditangkap, bahwa dianggap bahwa kamu pengguna narkoba. Kalau ini sudah terjadi, apa yang ada? Ya tadi itu, bisa nggak kita mengelak? Ini harus pakai resep dokter. Lah masa orang kalau beli obat itu resep dokter dibawa terus? Kan enggak. Sering-sering beli dari apotek, resepnya juga udah nggak dikasihkan. Nah, ini bisa menjadi pasal karet yang tadi itu. Kamu pengguna ya bukan, saya begini, tapi ini terbukti gini kan. Lah masuknya pidana. Kan repot. Ya, jadi memang pasal yang seperti ini kita salut sama menteri sekarang ini, harus direvisi, harus ditegaskan bahwa pecandu, ketangkep pecandu sebagai narkoba harus direhabilitasi. Itu satu. Nomor dua, yang harus dihukum itu adalah pengedar. Pengedar itu betul-betul merusak masyarakat. Itu yang dihukum seberat-beratnya. Ya, jangan cuman pasal 68 berlaku untuk yang pengedar, lah itu repot. Ya, mau dibawa kemana negara kita ini? Jadi kita setuju bagi korban pemakai narkoba, hukumannya adalah rehabilitasi. Oh, jadi begitu ya, Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.